Haleluya Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk masuk ke bulan yang baru, yaitu bulan Oktober 2025. Kami percaya Tuhan, setiap bulan adalah anugerah Tuhan, dan setiap hari adalah kesempatan baru yang Engkau sediakan bagi kami. Kami datang sore hari ini dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini berbicara, firman-Mu menguatkan, firman-Mu membentuk hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman pada sore hari ini, dan urapi juga kami semua yang mendengarkan, supaya firman ini bukan hanya menjadi pengetahuan, melainkan menjadi kuasa yang mengubah kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini, firman ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, selamat sore. Sebelum saya memberikan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Kris Sukatbono. Istri saya bernama Filia Yosunarto. Saya mempunyai 3 orang anak, Carola, Axelian, Niklaus. Dan saya melayani saat ini sebagai gembala di gereja MDC Masa Depan Cerah di Bandar Lampung bersama dengan Bapak Pendeta David Handioko. Dan juga saya melayani sebagai pemimpin kesan atau yang disebut kelompok saling memperhatikan. Saudara, judul firman saya pada sore hari ini adalah menata ulang kasih, menata ulang kehidupan. Saya mulai dari kitab Amsal, pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Itu diingatkan agar kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Di dalam pemahaman orang Yahudi, hati ternyata bukan sekedar tempat orang berperasaan saja, namun juga untuk berpikir dan berkehendak. Jadi perintah ayat ini bukan cuma minta kita jangan baperan, tapi juga minta kita jangan mikir yang aneh-aneh. Yang mengerti katakan amin. Sehingga kalau kita menjaga hati kita, itu sama saja kita menjaga pikirannya kita, dan itu akhirnya akan menjaga kehidupannya kita. Dalam buku yang berjudul Reordered Love, Reordered Lives, yang dalam bahasa Indonesianya adalah menata ulang kasih, menata ulang kehidupan, dari seorang yang bernama David Nogel, seorang profesor pada bidang filsafat di Dallas Baptist University, menyebutkan ada 7 dosa yang mematikan. Disebutkannya itu kesombongan, dosa iri hati, dosa amarah, kemalasan, kerakusan, hawa nafsu, dan ketamakan. Dan dia katakan 7 dosa mematikan itu disebut sebagai kasih yang meleset, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah disordered loves. Dan semuanya itu mengakibatkan hidup yang kacau balau, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut disordered life. David Nogel ini berkata, jika digabungkan, maka kasih yang meleset akan menghasilkan kehidupan yang kacau luar biasa, egoistis, narsistis, dan hidup hanya mementingkan diri sendiri. Pikiran yang tersembunyi dalam hati orang yang seperti itu akanlah sangat sia-sia. Pak, maksudnya gimana digabungkan? Nah, jadi begini saudara. Ternyata semua dosa yang tadi saya sebutkan itu, kalau dilihat dari kacamata kasih, sebenarnya adalah kasih yang meleset arahnya, atau yang disebut juga sebagai disordered loves. Misalnya, dosa ketamakan. Itu adalah kasih berlebihan pada uang. Dosa nafsu, itu kasih berlebihan pada kenikmatan tubuh. Dosa iri hati, itu kasih yang bengkok karena lebih suka lihat orang jatuh daripada berhasil. Dosa kesombongan, kasih berlebihan pada diri sendiri. Jadi maksudnya begini, kalau masing-masing dosa itu tadi dilihat sebagai kasih yang meleset, maka kalau digabungkan semua itu tadi dalam hidup seseorang,
Hasilnya adalah hidup yang benar-benar kacau, egois, narsis yang tadi saya sebutkan. Dengan kata lain, David Nogel ini bilang begini, kalau satu dosa aja sudah bikin hidup saudara berantakan, apalagi kalau semua pola kasih yang salah arah tadi itu digabungkan, hidup saudara pasti jadi rusak total. Makanya ia tekankan pentingnya menata ulang kasih, yaitu mengarahkan kasih pertama-tama yaitu kepada Allah, lalu kepada sesama. Saudara, bukankah itu yang Tuhan Yesus katakan di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-29 sampai yang ke-31? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sehingga kalau kita mau hidup kita ditata ulang, maka kasih kita pun juga harus mau loh ditata ulang. Yang mengerti katakan amin. Karena hidup itu berantakan bukan karena kita semua ini gak punya kasih, tapi karena kasih kita sedang meleset arahnya. Untuk itu kita belajar dari Rasul Paulus hari ini dalam suratnya kepada jemaat di kota Filipi. Di kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai yang ke-11. Dan kita akan membaca ayat yang kelima sampai ke-8 terlebih dahulu. Saya bantu bacakan buat saudara semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saat Rasul Paulus menulis ayat-ayat yang saya bacakan buat saudara tadi, dia sedang berada di dalam penjara di kota Roma. Ia dipenjara bukan karena telah melanggar hukum atau karena telah berbuat kejahatan. No. Namun seperti yang Rasul Paulus tulis di kitab Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-13. Semua itu ia alami karena Kristus. Dalam kasihnya kepada Kristus, Paulus telah memberitakan Injil dan sebagai akibat ia ditangkap di kota Yerusalem. Selanjutnya, ia dipindahkan ke penjara di kota Kaisarea dan kemudian dikirim ke kota Roma untuk diadili oleh Kaisar Romawi. Itu sebabnya Paulus berada di dalam penjara di kota Roma untuk menunggulah saat ia akan diadili oleh Kaisar. Yang menarik, walaupun Paulus telah mengalami penderitaan bukan karena ia bersalah, kebebasannya dirampas, dan mengalami perlakuan yang tidak adil karena kasihnya pada Kristus. Tetapi seperti yang tertulis dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, kasih Paulus terhadap Yesus sama sekali tidak berubah ataupun berkurang. Rasul Paulus tetap mengasihi Kristus. Dan selama berada dalam penjara di kota Roma, ia dengan gigih terus-menerus memberitakan Injil, termasuk kepada prajurit yang menjaga dirinya dalam penjara. Itulah salah satu wujud dari kasih kepada Allah. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan tentunya dengan segenap akal budi yang Yesus telah sampaikan tadi. Di dalam kasihnya kepada Kristus tersebut, dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, Paulus memberi nasihatlah ceritanya kepada jemaat di Filipi, agar mereka menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ini kuncinya saudara. Ini kuncinya. Jadi pertama-tama tindakan nyata dari menata ulang kasih adalah pikiran Kristus haruslah menjadi pikirannya kita.
Yang mengerti katakan amin. Karena kalau pikiran Kristus ada dalam pikirannya kita, oke, cara pandang kita dalam mengasihi juga akan berubah. Selanjutnya, di ayat yang ke-6 sampai yang ke-11, Paulus menguraikan pikiran yang ada pada Yesus yang harus mengisi pikiran jemaat di Filipi, dan tentunya juga harus mengisi pikirannya kita. Ada 3 pikiran Kristus yang harus mengisi pikirannya kita, yaitu yang pertama, mengasihi dalam kerendahan hati. Di Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, dikatakan bahwa Yesus dalam rupa Allah. Ya, Rasul Paulus ingin tegaskan di sini bahwa Yesus bukan sekedar mirip Allah, ya, tapi benar-benar setara dengan Allah. Dan Yesus juga sadar karena dirinya setara dengan Allah. Jadi Yesus secara sadar tahu banget dia juga punya hak untuk disembah, hak untuk berdaulat, hak untuk dimuliakan, selayaknya Allah juga. Apa sih Pak hak untuk berdaulat? Hak berdaulat itu adalah hak yang kalau sudah berkeputusan, sudah nggak bisa dibantah. Dan Yesus punya itu. Tapi inilah keajaiban kasih yang saya mau bagikan kepada saudara. Meskipun Yesus punya segalanya itu, Yesus tidak memilih untuk mempertahankan haknya, melainkan justru melepaskannya. Di sini kita belajar dari Yesus bahwa kerendahan hati dimulai dari sadar banget siapa diri kita, siapa posisi kita, namun tetap rela adanya penundukan untuk kasih yang lebih besar. Kasih tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Lalu selanjutnya dikatakan tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Yesus mengosongkan dirinya. Yesus bukan kehilangan keilahiannya, Yesus bukan kehilangan ketuhanannya, tapi Yesus sedang mengosongkan hak istimewanya. Di sini kita belajar bahwa Yesus gak egois. Dia gak bilang begini, saudara, saya kan Tuhan, masa saya harus turun ke dunia? Ya. Oke, kalau rancangan Allah begitu, aku turun ke dunia. Tapi ingat ya Allah, aku juga Tuhan loh. Lahirnya minimal, cobalah disiapin di rumah sakit internasional. Jangan lupa kamarnya juga kelas VIP. Terus perawatnya jangan lupa ya, kategorinya malaikat dong. Kurang lucu ya saudara ya. Udah aku siapin padahal harusnya lucu di poin ini. Gak apa-apa. Tapi dia gak mengutarakan keinginannya itu saudara. Tapi dia mengutamakan kehendak Allah itu apa. Jadilah akhirnya Yesus lahirlah di kandang. Di sebuah palungan sederhana. Tempat makanan hewan. Mohon maaf. Kejadian itu Yesus sedang menunjukkan kerendahan hatinya kepada Bapa. Walaupun Yesus setara dengan Allah. Tapi rela tunduk pada kehendak Tuhan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Jadi saya mau katakan begini saudara. Semua agama itu mengajarkan moral dan perbuatan yang baik. Amin. Tapi kekristenan itu berbeda. Karena kekristenan menawarkan juru selamat. Amin. Makanya saya bilang begini. Nabi boleh banyak. Agama boleh banyak. Rasul boleh banyak. Tapi dengar baik. Juru selamat cuma satu. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itulah keindahan hidup dalam kekristenan.
Karena kalau bicara nabi, semua agama punya nabi, ya. Yang membedakan kekristenan dari segala agama karena kekristenan punya juru selamat. Kan ada aja orang bilang begini, saudara. Pak, Yesus itu bukan juru selamat. Karena yang juru selamat adalah Allah. Kalau juru selamat adalah Allah, berarti semua agama sama, saudara. Karena semua agama percaya adanya Allah. Ya kan? Tapi kekristenan itu berbeda, saudara. Allah yang dahsyat luar biasa itu, dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Sehingga Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Karena kalau Yesus hanya 100% manusia, artinya Yesus hanya sekedar seorang nabi. Dia 100% manusia dan dia 100% Allah. Kenapa? Dia harus 100% Allah. Supaya dia dapat membenarkan kita, saudara. Kenapa dia perlu 100% manusia? Untuk dapat menebus kita, saudara. Menggantikan kita dihukum atas dosa-dosanya kita ini. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan mengalami beroleh kehidupan yang kekal. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Saudara. Saudara. Saya mau nanya nih, boleh nggak? Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Saya juga tetap nanya, saudara. Saudara, saling memaafkan itu penting nggak sih? Penting. Saling memaafkan itu semua orang tahu. Itu penting, ya. Tapi ternyata ngelakuinnya susah. Harus kosongkan yang namanya hak ego pembenarannya kita. Dari yang posisi dimaafkan sama yang posisi memaafkan. Minta maaf itu gak menjadikan saudara sebagai orang yang lebih lemah. Meminta maaf terlebih dahulu. Mungkin saudara sebenarnya bukan satu-satunya orang yang salah sih dalam permasalahan itu. Bisa jadi sebenarnya yang salah rame-rame. Tapi kalau saudara duluan minta maaf, itu bukan tanda kelemahan sebenarnya, tapi justru tanda kekuatan hati saudara. Kadang bukan apa-apa sih, ternyata kita tuh punya naluri yang kaku. Apalagi bercampur dengan budaya timur, yang mana sulit untuk kita mengucapkan I love you, terima kasih, mohon maaf. Kelihatannya sepele sih memang. Kelihatannya sederhana sih memang. Tapi kalau itu akan menjadi masalah kalau nggak terpenuhi dalam hubungan sebuah keluarga. Itu akan menjadi masalah kalau itu tidak terpenuhi dalam hubungan dengan sesama. Langkah bagus kalau saudara sudah berani bilang minta maaf. Dan pastikan itu sungguh-sungguh bukan sekedar lip service. Bukan sekedar ucapan di mulut. Saya bahas ini bukan sekedar demi menjaga hubungan supaya langgeng. Tapi hari ini topiknya adalah sebenarnya minta maaf itu untuk menjaga hati kita. Yang mengerti katakan amin. Menata ulang kasih kita supaya tetap mempunyai hati yang lembut. Kalau kita terbiasa punya salah, udahlah dia juga pasti juga bisa salah, masa nggak ngerti, udahlah nggak usah maaf-maafan, udahlah, dan kita nggak pernah mau minta maaf, saudara, lama-lama hati saudara menjadi keras, ya. Dan bagi saudara, kalau saudara di posisi yang belum diterima maafnya, belum dimaafin, pasti saudara hari ini ada perasaan nggak enak. Ngeganjel, ya gak sih? Melelahkan hidup kita. Kenapa sih? Kok gak beres-beres? Kayak bimbingan skripsi yang gak kelar-kelar. Padahal udah 10 kali pertemuan.
Ya kan? Saudara jadi bergumul. Topiknya itu terus. Dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Gak mudah memang. Tapi setidaknya saya mau bilang begini kepada saudara yang kalau di posisi itu. Setidaknya saudara sudah minta maaf. Walau sebenarnya yang punya hak untuk mengampuni itu bukan orang yang disakiti. Yang punya hak untuk mengampuni itu sebenarnya Tuhan itu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Pikiran inilah yang membuat saya sadar kita gak boleh loh lama-lama untuk memaafkan dan mengampuni. Harus cepat dibereskan dan menormalkan hubungan itu kembali. Tapi it's okay lah. Teruslah kita punya sikap hati yang rela untuk minta maaf. Sampai kita percaya momen kita dimaafkan itu akan datang. Mungkin orang itu menunda maafnya kita karena hati yang terluka itu masih terasa gak nyaman. Mungkin dia ingin kita mengerti luka dia yang begitu dalam. Gak apa-apa. Saudara, kasihlah ruang untuk dia mengalami proses itu. Yang penting, saudara sudah rendah hati terlebih dahulu untuk mengasihi. Pikiran Yesus sudah ada dalam pikiran saudara. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Pernah nggak dengar orang ngomong begini? Pak, aku udah capek pelayanan, Pak. Rasanya hatiku kering. Pelayanan juga percuma. Kayaknya udah gak ada rasa sukacita lagi. Mungkin kita pernah dengar kata-kata begitu. Atau jangan-jangan kita sendiri yang pernah ngomong begitu. Nah pertanyaannya, kenapa bisa sampai kering? Apa Tuhan yang berubah? Kan enggak, saudara. Saudara, gak ada loh ceritanya orang itu tiba-tiba mengalami kering rohani. Kemungkinan besar ada sesuatu yang dia tinggalkan yang dulu dia lakukan. Dan itu kesengajaan. Meskipun awalnya dia tidak melakukannya dengan tujuan untuk meninggalkan Tuhan. Tapi dia mulai kendor di sana. Biasanya apa? Tandanya orang itu kehilangan kasih mula-mula. Kehidupan doanya berubah. Yang namanya kasih mula-mula itu hilangnya secara perlahan demi perlahan. Saudara, kalau saudara bayangkan bencana erosi itu gak langsung, saudara. Terjadi di bagian dalamnya itu perlahan demi perlahan. Sedikit demi sedikit. Lalu tahu-tahu terjadi apa? Longsor. Dan selalu kasih mula-mula itu hilang di dalam dulu. Sebelum akhirnya nampaklah di luar. Misalnya, kehidupan doa kita mulai kompromi. Dulu kita rajin cari Tuhan. Kita doa bukan supaya kita masuk surga. Kita doa karena kita merindukan berkomunikasi sama Tuhan. Lalu baca Alkitab. Dulu kita kepengen baca Alkitab. Karena kita pengen dengar suara Tuhan. Karena Alkitab kan surat cintanya Tuhan buat kita. Tapi momen-momen itu mulai digeser. Lama-lama nanti akan kelihatan. Kelihatan di dalam aktivitasnya di luar. Apa yang terjadi di alam rohani, dengar baik. Apa yang digeser di alam rohani, akan lambat laun pasti akan bergeser juga di alam nyata. Misalnya, saudara mulai bolong-bolong berdoa. Saudara sudah gak ada prioritas lagi ketemu sama Tuhan. Saudara lebih banyak bergaul dengan teman-teman. Yang mana punya teman banyak itu pun sebenarnya berkat dari Tuhan kan? Tapi ketika berkat sudah menggantikan posisi sang pemberi berkat dalam kehidupan saudara. Saudara lebih menikmati berkatnya daripada sumber berkat itu sendiri. Slot waktu yang seharusnya untuk Tuhan, saudara singkirkan dan disingkirkan. Demi supaya saudara bersenang-senang dengan teman-teman.
Kalau saudara mulai menggeser sesuatu yang antara saudara dengan Tuhan di dalam kehidupannya saudara, cepat lambat pasti akan kelihatan. Apa yang terjadi di dalam hati saudara yang paling dalam, cepat lambat akan terlihat di permukaan. Kalau dulu memuji Tuhan itu bisa sambil nangis, saudara. Tapi saya ngomong gini bukan berarti kita kalau nyanyi memuji Tuhan harus sambil nangis-nangis. Bukan begitu. Karena setiap orang ekspresinya berbeda. Yang saya maksud, kita pernah kan mengalami yang namanya nangis terharu pada waktu kita menyembah Tuhan. Tapi sekarang menyembah Tuhan rasanya hambar. Karena memuji Tuhan juga sekedar keluar dari mulut aja. Nggak nyampe masuk ke dalam hati kita. Setiap kali kita menerima pesan Tuhan, kalau dulu kita semua pesan firman Tuhan kita telan, lalu kita berusaha terapin. Padahal dulu itu belum tentu ngerti. Jadi ngerti nggak ngerti kita coba jalanin. Tapi sekarang beda. Sekarang pesan firman Tuhan kita kritiki satu persatu. Wah, pelayanan Bapak apa Pak sekarang? Oh puji Tuhan. Aku punya pelayanan karunia khusus dari Tuhan. Panca inderaku ini dimampukan Tuhan untuk melihat kelemahan-kelemahan yang ada di dalam gereja. Kita jadi salah fokus. Lihat ya, ketika sesuatu di dalam saudara bergeser, pasti akan terlihat keluar. Kalau respon hati kita, respon reaksi kita, itu berubah hanya sampai lingkup gereja aja, itu gak apa-apa. Masalahnya, kenyataannya itu gak berhenti sampai situ. Itu akan terus, saudara. Lama-lama roh duniawi mulai menguasai. Okay? Kalau kita sudah disconnect sama Tuhan, terputus sama Tuhan, hati kita, dengar baik, tetap harus diisi dengan sesuatu. Pasti, kalau kasih Tuhan sudah digeser sama saudara, tidak lagi menjadi segala-galanya dalam hati saudara. Kita pasti jadi kedagingan. Dan mengisinya dengan sesuatu yang memuaskan hawa nafsunya dalam hidup kita. Fix, saudara. Pasti itu, 100%. Ketika kasih itu mulai digeser, saya yakin dosa akan mengisi dan bertambah. Nggak bisa enggak. Kita nggak bisa melayani dua Tuhan. Ketika kita tinggalkan satu Tuhan, Tuhan lainnya yang sebenarnya saudara nggak undang dalam kehidupan saudara, itu akan tetap masuk dalam hidup saudara. Makanya kehilangan kasih mula-mula itu sebenarnya lebih bahaya daripada yang kita kira. Terjadinya pelan-pelan. Tapi sekali kita merosot, sulit untuk merangkak naik. Sekali kita merosot, sulit untuk kita mendaki ulang. Tahu-tahu kita sudah berada di bawah, terjatuh dan terpuruk. Hari ini dengar baik, saudara. Bukan kebetulan kalau saudara mendengar firman pada sore hari ini. Mau nggak kita rendahkan hati kita? Minta Tuhan tata kembali kasih kita. Karena kalau kasih kita itu beres, saya yakin dan percaya, hidup kita juga akan dibereskan kembali. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Apapun masalah saudara hari-hari ini, pesan saya satu. Belajar tunduklah sama Tuhan. Tunduklah sama Tuhan. Jangan dilawan. Belajar rendah hati ketika izinkan Tuhan melewati masa-masa yang gak enak ini. Kalau penderitaan itu datang karena kesalahan sendiri, ya lain perkara ya saudara ya. Saudara yang memang mau main api, terus saudara kebakar, ya itu maunya saudara sendiri. Tapi ketika Tuhan izinkan badai itu datang, saudara diproses, saya mau ngomong gini, ayo jalani proses itu. Pastikan proses saudara lewati bersama dengan Tuhan. Dengan kerendahan hati, mintalah pikiran Tuhan masuk dalam pikirannya hidup kita. Dengan kerendahan hati, mintalah pikirannya Tuhan untuk menjadi jalan kehidupannya kita melewati masalah itu. Jangan malah bawa hidup saudara, Tuhan, saya kecewa, marah, khawatir, panik. Karena sebenarnya tujuan Tuhan bukan untuk itu, saudara. Ada pelajaran-pelajaran yang nilainya kekal, yang seharusnya saudara dapatkan di masa-masa sulit ini. Oke? Dan itu gak bisa saudara dapatkan pada waktu saudara sudah berbalik
di momen-momen bahagia. Gak bisa. Yang saya percaya, kalau saudara bersedia melewati proses demi proses, di ujungnya nanti akan muncul sebuah produk yang namanya mujizat. Saudara mengalami kasih yang ditata ulang dan hidup saudara diperbarui oleh Tuhan. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi, kita angkat tangan kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Pikiran Kristus yang harus mengisi dan mewarnai pikirannya kita dalam mengasihi Allah adalah yang kedua. Mengasihi dalam pengorbanan. Di Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-7b sampai yang ke-8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau Yesus yang adalah Allah bersedia merendahkan diri, yaitu sama dengan manusia, saudara, itu aja sudah merupakan sebuah pengorbanan yang luar biasa gak sih? Ya kan? Ingat loh, seharusnya Yesus posisinya setara dengan Allah. Ternyata bukan cuma itu aja. Di ayat yang ke-8 ditulis bahwa ia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kematian di kayu salib bukan saja merupakan suatu penderitaan yang luar biasa, tapi juga sebuah kehinaan yang sangat mendalam. Karena hanya pejahat kelas berat aja yang akan dihukum mati dengan cara disalibkan. Itulah yang telah Yesus tanggung bagi saya dan saudara. Manusia yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Bukankah itu sebuah pengorbanan yang luar biasa? Pengorbanan karena kasih yang sejati. Kerelaan untuk berkorban seperti itulah yang harus mengisi pikirannya kita. Baik dalam kasih kita kepada sesama maupun kepada Tuhan. Orang yang sungguh mengasihi Allah dengan segenap akal budinya akan rela berkorban bagi Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena bukan saja Allah patut dikasihi, tetapi juga karena sebelum kita mengasihi Dia, ternyata Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat ke-10, yaitu bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah terlebih dulu mengasihi kita di dalam pengorbanan yang sangat luar biasa. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap akal budinya akan rela berkorban bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Apa sih Pak berkorban itu? Berkorban itu artinya mengutamakan kepentingan orang lain. Gampang gak? Gak gampang sih. Mengutamakan kepentingan orang lain. Ketika kamu lapar, kamu harus menyerahkan makanan kamu sendiri kepada orang lain. Kata firman Tuhan, puasa yang kukendaki adalah menyerahkan makananmu kepada orang lain. Kamu lapar, ya, tapi kamu pikirin orang lain. Itu yang namanya berkorban. Yesus kenapa mau turun ke dunia?
mati di kayu salib buat kita. Emangnya Yesus berdosa? Yang dosa emangnya siapa sih? Jujur ngomong, Yesus bisa aja ngomong begini saudara. Yang dosa kan elo manusia. Kenapa yang mati gue? Itu kan mirip saat situasi udah jam 7 malam. Ceritanya udah selesai lah makan malam saudara. Tiba-tiba anak bilang sama emaknya, aduh mami, aku lupa. Di sekolah ada project besok harus dikumpulin. Terus aku harus ke toko alat tulis, beli peralatan. Dalam hati emaknya, udah siap bobo, jam segini udah PW. Disuruh nyetir lagi ke toko alat tulis. Hati sebenarnya udah malas keluar, bener gak? Biasanya emak-emak nih ya, kalau mukanya sudah dicuci tuh, udah gak mau keluar. Ya udah, mami anterin ya. Jangan diulang lain kali. Nyetirlah, pergi ke toko alat tulis. Beli, dah malam, jam 9:30 malam, emaknya udah tinggal tarik selimut nih ceritanya. Udah ngantuk. Anaknya tiba-tiba masuk kamar. Mi, project aku belum selesai. Aku gak ngerti gimana cara bikinnya. Tolong sih Mi bantu. Rasanya nih ya, di hati emaknya tuh pengen bilang begini, woi nak, lo yang sekolah, gue yang repot. Iya gak sih? Jadi tahu endingnya apa setelah itu? Mau gak mau, emaknya yang ngerjain project anaknya. Begitulah saudara, kisah korban emak-emak masa kini. Benar gak sih ibu-ibu? Luar biasa. Kasih tepuk tangan buat ibu-ibu. Begitu juga dengan Yesus, saudara. Yesus berkorban untuk kepentingannya kita. Supaya kita beroleh selamat, beroleh hidup kekal bersama Bapa di sorga. Katakan amin. Yesus gak punya kewajiban loh. Sekali lagi saya katakan ya. Yesus gak punya kewajiban loh. Untuk turun ke dunia dan mati buat kita. Tapi atas kehendaknya, dia rela turun ke dunia jadi sama kayak kita. Bahkan disiksa dan mati buat kita. Kenapa dia melakukan itu? Karena Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan itu punya pengertian begini. Orang itu mengasihi dan mau berkorban. Karena banyak orang mengasihi, tapi belum tentu mau berkorban. Yang mengerti katakan amin. Orang yang mau berkorban adalah orang-orang yang punya belas kasihan. Orang-orang yang punya kepedulian terhadap orang lain. Orang-orang yang gak memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Jadi saudara ceritanya, saya ini baru punya lah anjing pudel saudara. Umur 2 bulan. Dikasih sama ipar saya gratis dari Palembang. Ceritanya istri saya suntik vaksin lah ke dokter, saudara. Dokter itu biasanya kan sebelum dia suntik, apa yang dia lakukan? Dia tanyalah nama anjing saya. Siapa nih? Ya biasalah, PDKT sama anjingnya supaya chemistry-nya dapet, saudara. Siapa nama anjingnya? Istri saya bilang, Xiaoko. Apa? Xiaoko? Iya, Xiaoko. Jadi dalam bahasa Mandarin, Xiao itu kecil ya. Kou itu anjing. Dokter itu langsung bilang, oh susah amat nama anjingnya. Lalu istri saya bilang, iya dokter, kami cuma mikir aja sih, kalau nama hewan baiknya jangan nama manusia. Nanti orang yang ketumpuan ngepas sama namanya jadi sedih. Iya. Tapi benar gak sih? Benar gak? Nah, coba saya mau ajak saudara ngebayangin ya. Ceritanya mainlah ke rumah aku. Ya.
Tiba-tiba nama saudara dipanggil. Dan tiba-tiba bukan saudara ternyata yang dipanggil. Ternyata anjing pudel saya yang datang menggunakan nama saudara. Gimana rasanya? Enak banget kan? Nggak enak banget kan? Jadi nggak apa-apa, kasih nama hewan tuh ribet dikit. Pakai nama Xiaoko aja. Dokter itu bilang, iya juga ya. Benar itu pemikiran begitu. Orang yang memikirkan kepentingan sendiri pasti mengorbankan orang lain. Demi kesenangan suami, pasti mengorbankan istri. Demi kesenangan istri, pasti mengorbankan suami. Itu prinsip, saudara. Ketika saudara mementingkan diri sendiri, pasti sedang mengorbankan orang lain. Untuk saudara mau makan enak di rumah, misalnya saudara punya pembantu di rumah. Tahu nggak sih saudara kalau pembantu itu harus berkorban buat saudara? Apa berkorbannya? Dia bangun lebih pagi. Kalau selama ini kita ngerasa makanan dia kurang enak, dia harus pelajarin menu lebih sungguh-sungguh lagi dan mencoba untuk masak lebih enak. Itu korban, saudara. Untuk apapun dalam hidup kita, kalau itu bicara untuk kepentingan diri sendiri, pasti ada yang dikorbankan. Jadi kami punya kebiasaan, saudara, di dalam keluarga kami. Kalau pembantu kami di rumah berulang tahun, kami kasih reward. Nggak mewah sih, nggak mewah. Biasanya kalau yang berulang tahun kami tanya, Mbak, mau makan apa hari ini? Mbak nggak usah masak. Kami beliin GoFood makanan yang Mbak pengen. Suatu hari ada satulah membantu kami di rumah berulang tahun. Kami ajak ke satu restoran. Restoran itu nggak mewah, saudara. Kebetulan kami lagi ajarin anak kami berempati ke mbaknya yang selama ini sudah merawat mereka. Kami ajaklah anak kami itu beli kue kecil, kue ulang tahun. Cuma 1/4 slice, saudara. Saya bayangin ya, saudara ya. Kecil kok, 1/4 slice. Di restoran itu kami minta mbak kami itu, ayo mbak kan ulang tahun, pilihlah makanannya mau pengen makan apa. Lalu kami makan bersama di situ. Dia pilih menunya, saya ingat banget menunya, nggak mahal. Di situ dia cuma pilih mie ayam. Ya. Lalu abis makan, kita nyanyiin lah lagu ulang tahun, saudara. Tiup lilin dan kami doakan. Abis itu, apa yang terjadi, saudara? Mbaknya nangis, saudara. Di momen itu dia bilang, saya belum pernah seumur hidup saya ulang tahun dirayain begini. Saudara, kalau hidup kita cuma mikirin diri sendiri, pasti ada orang lain yang kita selalu tekan. Tapi kalau hidup kita belajar meniru pikirannya Kristus, masuk dalam pikirannya kita menjadi orang yang mau rela berkorban, bukan selalu mau cari korban. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Shalom anak muda. Sekali lagi saya mau bilang ya, cinta. Apa? Cinta adalah pengorbanan. Ya. Kalau saudara mau menikah, saudara harus siap berkorban dulu bagi orang yang saudara cintai. Karena begini saudara, menikah itu ternyata jangan pernah cari bahagia. Terdengar weird ya. Terdengar aneh ya. Jadi menikah itu untuk apa Pak kalau bukan bahagia? Menikah itu tujuannya untuk membahagiakan orang yang saudara nikahi. Begitu.
Serius. Kalau saudara mau menikah cuma mau cari bahagia, mending saudara jangan nikah dulu. Iya. Mending saudara pergi ke Krakatau Park di Bakoheni sana. Iya, iya. Di situ banyak wahana-wahana yang membuat saudara bisa bahagia. Iya. Karena gini saudara, kalau saudara menikah untuk cari bahagia, lalu saudara ternyata nggak bahagia, maka saudara akan menuntut pasangan saudara. Tapi sebaliknya, ketika saudara menikah, tujuannya untuk membahagiakan orang yang saudara nikahi. Sekalipun saudara nggak bahagia, saya mau bilang saudara, pasangan yang saling berkorban untuk orang yang dia cintai pasti menjadi rumah tangga yang amat sangat bahagia. Amin. Jadi cinta itu bicara mengenai pengorbanan. Sama-sama bilang sama saya, kasih Tuhan dinyatakan melalui pengorbanan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang ketiga, pikiran yang ada pada Kristus yang harus mengisi dan mewarnai pikirannya kita adalah mengasihi dengan sikap berserah kepada Allah. Di Filipi, pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saudara, ayat yang saya baru bacakan ini adalah ayat penghargaan Allah kepada Yesus. Atas penyerahan diri dalam ketaatan tersebut Yesus lakukan. Karena ia yakin bahwa rencana Allah melalui pengorbanan Yesus adalah rencana terbaik. Inilah pikiran Kristus yang harus kita samakan dengan pikirannya kita dalam menjalani hidup ini. Mengasihi dengan sikap berserah kepada Allah. Karena Yesus taat sampai mati, maka Allah meninggikan dialah dan memberi nama di atas segala nama. Sehingga setiap lutut bertelut di kakinya Yesus. Maka tergenapilah janji Tuhan. Saudara, di mana siapa yang merendahkan diri, menyerahkan dirinya dalam prosesnya Tuhan, suatu saat akan ditinggikan oleh Allah. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebulan terakhir ini saudara, saya disibukkan bukan karena pekerjaan saya, tapi saya disibukkan, saya menemani anak kedua saya yang bernama Axel. Dia mengikuti 4 pertandingan kejuaraan badminton, di mana 3 di seputaran kota Bandar Lampung yang berbeda tempatnya, dan 1 pertandingan kejuaraan di Lampung Tengah. 3 kejuaraan terakhir yang Axel alami, dia kalah semua di babak awal. Nah, seminggu yang lalu ini, Axel baru mengikuti kejuaraan pertandingan badminton lagi. Malam sebelum bertanding, dia cari tahu lah, aku mau lihat dong bagian pertandingannya. Aku penasaran, aku nanti mau melawan siapa. Saya bilang sama dia, saudara, buat apa kamu cari tahu? Kamu tahu itu bisa bikin kamu jadi tambah semangat, atau jadi kendor semangatnya. Udahlah, kamu coba fokus aja, lakukan yang terbaik deh pertandingan besok. Karena sebenarnya saya tahu isi bagan pertandingan lawan-lawannya itu. Sebenarnya di bagan pertandingannya dia itu ada 1 orang yang menjuarai di kejuaraan-kejuaraan 3 kejuaraan yang Axel baru jalani itu. Orang itu juaranya. Singkat cerita, Axel mendapatkan juara 4 atau istilahnya juara harapan 1. Saya sempat bertanya kepada Axel anak saya, "Axel, gimana? Kamu puas gak hasilnya?" "Puas, Pi. Axel lagi hoki." Ya, karena Axel tahu sebenarnya Axel belum tentu bisa di posisi juara 4 ini sebenarnya.
Kenapa Axel ngomong begitu, saudara? Karena begini, ceritanya Axel itu masuk di bagian pertandingan sebelah kiri, ya. Dan ada lawan-lawan yang masuk di bagian sebelah kanan. Nah, sambil menunggu giliran Axel bertanding, ceritanya Axel tuh nontonlah pertandingan bagian yang di sebelah kanan itu. Lawannya berat-berat, saudara. Dan Axel menyadari, wah Pi, kalau dia di posisi bagian sebelah kanan, belum tentu dia mendapatkan juara harapan 1 ini. Saya bilang begini sama Axel. Axel, kamu bukan lagi hoki. Kamu sadar nggak kalau kamu sedang mengalami kemurahan Tuhan? Nih, Papi jelasin ya, Axel. Kamu ditempatkan Tuhan betul di bagian sebelah kiri. Sejujurnya, kamu mendapatkan bagian sebelah kiri pun, Papi ngomong ya, kamu tuh belum tentu loh bisa juara harapan 1 juga. Jadi ceritanya, seharusnya di perempat 8 final di bagian sebelah kiri itu, Axel seharusnya ketemu lawan katakanlah A. Tapi ternyata saat A melawan B, ya, padahal si A itu sudah menang lah di set pertama. Dia udah pegang set pertama. Dan di set kedua, si A itu sudah di posisi memimpin skornya 19. Dan berjarak sangat jauh sekali dengan si B. 2 poin lagi si A mengalami kemenangan. Ternyata tiba-tiba si A itu terjatuh. Cedera kaki. Dan gak bisa melanjutkan pertandingan. Otomatis yang menang siapa? B. Ya kan? Dan B itulah yang menjadi lawan Axel. Axel mengalahkan si B. Dan masuklah Axel ke perempat final dan juara harapan 1. Makanya saya bilang sama Axel, Axel, ini bukan hasil hoki. Ini kemurahan Tuhan buat kamu. Hasil juara harapan 1 ini bukan kuat gagahnya kamu kok. Itu reward dari Tuhan. Atas penyerahan diri kamu dalam ketaatan. Saya sadar banget, saudara. Saya bilang sama Axel, gak mudah loh, Axel. Kamu terus setia hadapi pertandingan demi pertandingan dalam sebulan ini. Dimana 3 kejuaraan terakhir semuanya kamu alami kekalahan di babak awal. Saudara, jujur saudara, saya gak tega saudara. Di 3 kejuaraan terakhir itu, pada waktu dia kalah di babak awal, dia turun dari lapangan, dia masuk ke mobil, tanpa berkata-kata sedikit pun, mau nangis juga gak tega, dianya juga. Di sepanjang perjalanan dari Lampung Tengah ke Bandar Lampung, gak ada suara dia sama sekali, saudara. Jujur hati saya sebenarnya miris, saudara. Saya bilang sama dia, tapi tahu kok, tekanan mental kamu gak mudah, Tapi papi mengajak kamu untuk tanding lagi kemarin ini, biarlah kamu tuh bisa belajar berserah. Lakukan yang terbaik. Jalani prosesnya. Dan Tuhan yang menjadikan dan memberikan hasil yang terbaik buat kamu. Saudara, yang saya mau katakan itu begini. Berserah itu bukan nyerah. Dan berserah itu juga gak sama dengan pasrah. Amin. Kalau saudara bawaannya lemes-lemes jalanin hidup ini, udah gak antusias lagi jalan hidup ini, kalau ngomong negatif terus perasaannya, pikirannya, mohon maaf saya mau katakan itu bukan berserah namanya. Itu nyerah saudara. Amin. Kalau saudara gak lakukan apa-apa, itu juga bukan berserah namanya. Itu namanya pasrah. Saudara, berserah kepada Tuhan itu bukan berarti saudara gak perlu berusaha lagi dalam kehidupannya ini. Tapi dari segala usaha yang saudara lakukan itu, saudara harus sadari bahwa di hasil ujungnya itu nanti, bukan karena kemampuan saudara seutuhnya loh. Tapi karena ada campur tangan Tuhan yang turun dalam kehidupannya kita. Yang menjadikan hasil itu menjadi yang terbaik. Yang saya percaya begini saudara. Dalam hidup ini, dengar baik. Kita bukan hanya mengejar keberhasilan dan kesuksesan. Karena sukses atau berhasil itu urusannya Tuhan sebenarnya. Tuhan sudah janji kok. Dalam kehidupannya kita. Selama saudara nggak miring ke kiri. Saudara nggak miring ke kanan. Janji Tuhan hidup saudara pasti
pasti diberkati. Amin. Selama saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya, saya mau katakan, semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan saudara. Kalau orang itu merasa sukses karena hasil perjuangan dirinya sendiri, jangan kaget. Orang yang sukses itu akan menjadi orang yang sombong, belagu, tengil, nyebelin. Ya enggak? Tapi kalau kita sadar, kalau sukses kita itu sebenarnya itu karena Tuhan. Makin kita sukses, saya percaya kita akan makin rendah hati. Makin kita sukses, makin kita rindu untuk melayani. Makin kita sukses, makin kita bertanya sama Tuhan setiap harinya. Dengan apa Tuhan aku bisa balas semua kebaikan Tuhan yang aku alami dalam kehidupan aku. Yang mengerti katakan amin. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan soal berkata, I love you Lord, aku cinta Tuhan. Tapi sesungguhnya kasih yang sejati itu ditunjukkan lewat penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kasih yang dengan sikap berserah itu tidak mempertanyakan, tapi mempercayakan. Dia gak berkata, ya ampun Tuhan, kenapa engkau kasih cobaan aku begini? Kenapa begitu Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Tapi berkata, Tuhan, jujur, aku belum ngerti maksud Tuhan untuk kasih aku cobaan seperti ini. Jujur. Tapi yang aku tahu, di ujungnya nanti, Tuhan siapkan kebaikan untuk aku. Kalau kita melayani Tuhan, tapi tidak berserah, lama-lama kita akan lelah, kecewa, dan merasa tidak dihargai. Tapi kalau kita melayani karena kasih, karena kita tahu semua hasilnya itu adalah milik Tuhan, maka kita akan tetap kuat, meskipun hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Saudara, orang yang berserah kepada Tuhan itu, dengar baik, dia gak mudah iri. Dia gak terganggu banget, gak terganggu banget dengan fasilitas dan keberhasilan orang lain. Karena dia tahu Tuhan punya waktu sendiri untuk dirinya. Dia gak akan cepat menyerah pada waktu dia gagal. Halo? Karena dia yakin Tuhan sedang mendidik dia. Dia tetap melayani dengan hati yang gembira. Karena dia tahu semua yang dia lakukan bukan kesia-siaan di dalam Tuhan. Saat kita mau memenangkan jiwa, gampang gak memenangkan jiwa? Susah. Susah memenangkan jiwa itu. Kalau gampang mah saudara, semua gereja di Indonesia ini penuh Pak. Ya gak sih? Kadang kita sudah undang orang ke gereja, ke Kesan, ke Alpa. Kita sudah doakan, sudah coba ajak. Tapi responnya apa saudara? Kulkas. Tahu kulkas? Dingin. Saya lihat mukanya cengok. Kulkas. Gak apa-apa, kagetin dikit. Terus ada yang jawab, iya nanti aku pikir-pikir dulu. Tapi dia mikir terus, udah 3 kali Natalan masih mikir terus saudara. Nah disitulah Tuhan sedang ajar kita untuk berserah. Amin. Jangan langsung saudara memvonis diri. Ah udahlah, aku ini bukan karunia penginjil. Siapa tahu yang Tuhan mau justru menumbuhkan karunia ketekunan. Tugas kita itu menabur dan menyiram. Tapi yang menumbuhkan itu Tuhan. Kita gak bisa mengubah hati orang. Fix itu. Tapi saya percaya kasih dan doa kita bisa mengetuk hati mereka. Jadi kalau saudara sedang mengajak orang datang kepada Tuhan dan sampai hari ini belum melihat hasilnya, jangan putus asa. Tetap tabur kasih. Tetap doakan dan tetap percaya waktu Tuhan akan datang. Karena berserah dalam memenangkan jiwa
berarti kita tidak fokus pada angkanya, tapi kita fokus pada ketaatannya. Kita percaya setiap benih kasih yang kita tabur, suatu saat akan Tuhan tumbuhkan menjadi tuain besar bagi kemuliaannya. Itu sebabnya saudara, mengasihi dalam berserah kepada Allah, artinya kita mempercayakan hidup kita, pelayanannya kita, keluarganya kita, bahkan masa depannya kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang meninggikan kita pada waktunya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.